Itu banyak yang namanya kejahatan, dari mulai curanmor, pencurian motor misalnya, ada curas, pencurian dengan kekerasan, ada juga curut, ya Pak ya? Apa itu curut, Pak? Pencurian berturut-turut, jadi berkali-kali. Culun ya. juga ada Pak, culun. Hah? Culun. Culun apa? Pencurian di alun-alun. Oh iya, itu di tempatnya. Ada lagi cukong, Pak. Cukong apa cukong? Mencuri kingkong. Wah. Pak, ada juga, Pak. Kingkong kok dicuri? Ada lagi, Pak, cupetong. Cupetong si guru itu. Enggak, mencuri tanpa peduli minta tolong. Oh iya, cupetong ya. Nih, kita sekarang harus hati-hati. Makanya kita harus belajar paling tidak minimal sedikit demi sedikit nih. Nanti kita akan bertanya nih sama para peserta seminar di sini. Ini peserta seminar ya? Murid, Pak. Oh murid ya, murid-murid di sini mengenai kita perlu yang namanya mempertahankan nyawa atau mempertahankan harta. Pak, saya nggak mau sebelumnya. belajar sama Bapak. Ah. Kenapa? Saya mau belajar ini aja langsung dari Tiongkok, Pak. Dia lebih asli, Pak, pasti ilmunya, Pak. Oh, ini bukan Jet Li. Jet Pump. Anda ditodong nih, Anda menyerahkan harta atau nyawa? Pak Jawo, Mempertahankan nyawa dong, Pak Denny. kalau misalnya nyawa harus hilang juga nggak apa-apa? Iya nggak, Pak? Saya saya lebih membela harta saya, Pak Denny. Iya. Saya kan orang kaya di daerah Condet. Iya, tapi kan kalau misalnya Pak Jarwo, kebalik Pak Jarwo. Pak Jarwo nyawa. Milih apa ya? harta atau nyawa? Nyawa. Saya milih nyawa. Berarti ngelawan kalau nyawa tuh. Enggak. Hah? Iya dong. Ya Allah, Jarwo, Pak gimana sih? bingung. Pak Jarwo, kan Bapak diancam harta atau nyawa. Karena Bapak lebih sayang nyawa, makanya ya udah hartanya Hartanya diambil. dikasih. Yang penting saya selamat. Bukannya Gitu. kalau Pak aja, saya milih nyawa, berarti Bapak melawan. Enggak, yang mana sih bener sih? Maksudnya yang begini, dipilih. Pak Denny. Jadi gimana coba? Supaya jiwa saya selamat, Hah? saya kasih harta aja. Nah, Saya serahkan harta iya. saya. Makanya sih pilih nyawa. Kata siapa? Ya kata saya. Oh iya benar, kata Pak Jarwo berarti. Maksud saya itu. Hartanya dikasihin karena Pak Jarwo menyayangi nyawa Pak Jarwo. Betul. Kan cuma sebentar lagi. Harusnya tungguin aja, Pak. Tungguin aja. Pak, kita nggak boleh gitu dong, Pak. Umur orang kan nggak ada yang tahu. Masa Pak Jarwo mau gitu aja nyerahin hartanya? Iya. Buat apa sia-sia kita di sini ikut di perguruan sini? Kalau misalkan cewek-cewek, seenggaknya kalau nggak bisa bela diri, pilih pacarnya yang bisa ngebelain kita cewek-cewek. Iya. Makanya Pak, kalau saya biasa nongkrongnya itu cari cowok yang kuat, nongkrongnya pas bubaran cowok-cowok Jumatan. Soalnya cowok yang sering Jumatan lebih kuat daripada cowok yang sering nge-gym. Karena terbukti. Kenapa? Karena terbukti. Cowok yang kuat ngangkat barbel sekilo 2 kilo belum tentu kuat ngangkat kaki buat jalan ke masjid yang sekilo 2 kilo, Pak. Ya pertahanin dong. Masa mau dikasihin gitu aja harta? Fitrop. Kalau Pak Jarwo harta bisa ngasih semua yang ada di kantong. Kalau aku masa harus kasih kecantikan aku, Pak? Kan nggak mungkin. Ya, daripada dia mengeluarkan senjata, Iya. terus merusak kulit saya sudah dirawat yang bagus ini, Pak. Dari apa lagi sih? Meng ngapain, Meng? Majuin lagi biar dengerin ke bapak semuanya kayaknya. Nggak perlu, ini bacot saya udah kenceng. Bukan bapak yang ngomong, Pak Guru. Nanti biar yang di belakang ngedengerin juga. Nggak perlu, geser-geser lagi. Udah keluar sana. Ya, Pak Dede bilangin dong. Gangguin orang aja ini. Umur sekolahan, penjaga sekolah pakai masuk-masuk kelas lagi. Ya elah. Pak Jarwo, Angin. Pak Jarwo pernah ngalamin nggak misalnya mengalami peristiwa kriminal seperti apa? Betul Pak Denny. Jadi Apa? begini Pak Denny. Pernah? Nanti Pak ceritanya Denny. nanti ya. Iya. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pernah mengalami apa, Bapak? Saya pernah apa ya dulunya Pak ya? Bapak pelaku atau Bapak korban? Korban dong. Oh, korban. Ya nggak apa-apa. Jangan Maksud marah-marah. saya pelaku Kan kita kejahatan. nanya. Jadi Bapak lihat-lihat dulu tampang Iya. saya penjahat apa Iya, enggak? iya. Jahat. Nggak mungkin Pak Jarwo, karena Pak Denny berasumsi seperti Ya. ini. Kenapa, Pak? Dan nggak bisa lihat orang apa kamu? Pak ini adik saya benahin dari sono mau Iya. keluar. Benar. Ya benar-benar di sana kan masih banyak itu ruangannya. Saya nggak ngeliat. Nggak ngelihat apaan orang segede begini nggak ngelihat. Pak Komeng, Nggak ngeliat jalanannya. kalau gitu jangan taruh di situ, taruh di belakang lagi aja deh. Bahaya, soalnya kan ntar
taruh mana sih, Pak? Ya, Kak, ini sebenarnya harusnya di belakang aja, nggak usah disimpan di depan, udah nggak apa-apa. Pak Jarwo mau tidur di sini lagi nggak? Biar kelihatan bawanya jangan gitu. Hah? Tahu cara bawa aja nggak bisa. Bantuin sama aja kamu itu. Rese nih orang. Ya udah balikin Di lagi, belakang aja. Cak. Anda itu ngambil cuti 3 bulan kayak biar nggak masuk-masuk ke sini. Tuh dengerin. Ada. Saya nggak kerja dong. Orang disalahin. Ntar yang ngebersihin kelas siapa? Iya. Lihat tuh, Taruh pensil. sana aja, Pak ya. Iya. Itu. Kan dia. Nah. Ya. Pak Jarwo pernah ngalamin apa waktu dulu? Dulu saya pernah naik motor, Pak. Naik Semua motor. juga pernah naik motor di sini. Enggak, ya saya kan ceritakan diri saya. Oh. Yang lain mau naik motor udah pernah masa bodoh. Iya. Ya, Orang gimana? lagi sedang menceritakan pengalaman Ya. saya. Keluar! Udah Bapak ngomong-ngomong aja, masa keganggu? Ya gimana orang ngomong sementara suara sapunya itu mengganggu saya? Enggak lah, Pak, sedikit ini pakai gitu. peredam. Iya. Emangnya HP? Nih dengerin, Pak. Nggak denger kan? Tuh. Yang nggak dengar itu sampahnya nggak kebawa. Pak ke bawah gimana orang dia nggak mau ikut? Orang? Udah ngomong aja. Nah, Naik motor, Bapak. saya naik motor waktu itu Pak Denny. Iya. Itu kecepatannya kurang lebih 50 km per jam. Nah, itu saya pas naik motor, Pak. Bensinnya ada nggak? Ada dong. Kalau nggak pakai bensin mana bisa Bensinnya jalan, ada Bung? lah, Meng. Masa dia naik Tuh motor? aja. Iya. Nah, kemudian Terus? Penuh Oh, nggak? beli emang Pak ya bensinnya, Pak? penuh dong. Ya full tank saya ngisinya kemarin waktu itu. Sampai jok. Ya masa sampai jok ngisi bensin. Kalau ke bensin ditanyain. Kok kayak gitu sih sama Bang Komeng? Jadi udah 60 km tuh jalan. Jalan, Pak. Terus tiba-tiba ada Jalan orang. apa naik motor sih, Pak? Tahu. Naik motor. Tadi bilangnya jalan. Motornya jalan, saya di atas motor. Oh. Saya mengendarai motor. Motor, terus Nah, ya. dengan kecepatan 50 km Ya, per jam. Nah, lagi kencang-kencangnya itu, Pak. Seperti itu. Motor, Pak. Ada pejalan kaki teriak. Iya. Woi, Hah? standar. Saya cuekin. Saya pikir dia ngomongin wajah saya standar, Pak. Oh, Saya cuekin aja, Pak. cuekin. Udah saya ngebut aja, Pak. Nggak taunya bener, standarnya lupa saya naikin, Pak. Oh. Lagian mikir Jatuh dong. berarti Bapak. Di tikungan nyelip, Pak. Iya, jadi jatuh. Ya Lagian, begitu. lagian kan nggak mungkin lah sayang dia ngatain kamu mukanya standar tuh nggak mungkin. Semua di sini juga tahu muka kamu tuh nggak standar, Iya. tapi di bawah standar. Tambah jelek dong. Enggak Calon Tong. Silakan. Terima kasih Pak. Ini buat teman-teman yang lain ini berbagi informasi. Ini Iya. saya baca hasil riset dari buku ini. Disebutkan modus-modus kejahatan yang sekarang banyak dilakukan oleh penjahat terutama. Ya. Nah ini Pak, bius ada 3. Bius apa? Dari sesuatu yang masuk lewat mulut, dari sesuatu yang masuk lewat hidung, dan dari sesuatu yang terlihat oleh mata. Bius apaan tuh? Coba dari yang dari Mulut itu bisa berupa minuman, Minuman. dan makanan. yang kita ditawarkan ya biasanya. ya. Makanya kalau di terminal, Iya. ada yang mau ngasih minum, jangan mau kalau nggak haus, ya kan? Ya, karena nggak haus. Bius. Loh, kenyang saja, tanpa bius bisa kita ngantuk, Iya. ketiduran, kejahatan bisa terjadi, apalagi sampai ada biusnya. Kita bisa simpan, Pingsan. atau dari mulut, siapa? Dari hidung. Hidung, dari hidung Itu itu apa? biasanya pakai parfum, tisu, Oh, tisu basah iya, itu. iya. Ini misalnya, ini Pak keringetan ini kasih tisu, jangan mau. Ya, karena kadang-kadang itu kalau dioleskan di hidung, Iya. itu mata kita perih. Kenapa? Ini coba nih, Bapak Iya. praktik nih, lihat. Kayak gitu? Ini misalnya bang tisu. Iya. Loh, perih mata saya. Ya mata perihnya lo karena itu jempolmu itu yang Oh, kena. Iya. Set. Nah. Ini kadang-kadang bikin, ini ada biusnya. Iya ada biusnya. Makanya begitu kita hirup, tiba-tiba kita pusing, kelingan. Iya. Nah itu, dari hidung. Kalau dari mata, itu pakai ilmu gendam, Pak. Gendam. Gendam. Iya gendam. Hipnotis.
Iya. Jadi masuknya bisa lewat tatapan mata di hipnotis. Jadi 3 itu yang harus kita waspadai. Hati-hati. Itu kalau bius. Terus yang terakhir Pak. Apa? Ya. Mobil juga tidak kalah pentingnya berhati-hati Pak. Kenapa? Sekarang ada yang dilempar telur Pak. Oh iya betul. Iya kalau nggak kena. Kalau kena, Iya kak. Ya kalau kena ke depan yang jadi permasalahan itu kan dia dilempar telur. Biasanya secara refleks dia memakai wiper. wiper. Nah itu jadi pandangan jadi gelap. Ya, Karena kalau jadi telur kabur. mentah itu kalau dikocok jadi Ya. apa namanya? Putih. Iya. Terpaksa kita minggir berhenti. Nah Ya. itu biasanya terjadi kejahatan di situ. Ya. Setuju, Makanya itu aku pernah ngalamin. kita juga. sarankan kalau bagi pelemparan tuh tolong jangan yang mentah, matang aja telurnya jadi aman. Kan dia mau berbuat bisa kejahatan, gak berhenti dong kalau mentah. Oh iya ya. Oh, bela diri ini sangat penting sekali. Kita Indonesia itu kaya dengan yang namanya bela diri, terutama itu yang namanya pencak silat. Ya, bagaimana banyak kembangannya ya. Menarik sekali bukan hanya untuk bela diri saja, tetapi juga memang untuk menyehatkan tubuh. Itu tujuan utamanya. Makanya juga kita perlu yang namanya pelajaran bela diri itu. Nah, Pak Jarwo bela dirinya apa nih? Silat Pak. Silat. Wah, silat lidah. Apa-apa? Silat apa? Ya pencak silat. Pencak silat. Nah. Saya dulu pernah berguru di tempat mereka itu. Wah. Dari budaya kita sendiri Pak. Nah, ini juga banyak nih kalau yang di sebelah sini nih silatnya silat apa nih, Pak? Kan ada cimacan, cimande. Nah, biasanya apa nih? Yang ini dari mana nih? Silatnya sebelah sini nih, Pak. Coba diterangin Pak dikit nih. Oke, terima kasih. Ya. Berdiri aja, Pak. Ya. Nah, kami dari perguruan pencaksilat SBPM, seni budaya pencaksilat modern, yang tercipta yaitu dari Bogor. Oh, ini dari Bogor. Nah, kami dari Tangerang Selatan, Pak. Tapi Tangerang Selatan, kita tapi belajarnya ininya di Bogor. di Bogor, Pak. Belajar di Ini, Bogor. nih yang lucu, yang bagusnya lagi adalah ini adalah pencak silat modern ya, Pak ya? Betul, betul. Jadi setiap ada satu jurus, Ya. buka laptop. Wah, itu. Modern. Betul, betul. Lu. Ini Gimana modern nih. berantemnya Pak kalau begitu Pak? Start. Karena, set, langsung buka Oh. status. Tapi Status bener. dulu, Berarti dia bikin. berantemnya lebih ke berantem media sosial ya? Iya, medsos. Terus Pak, boleh nggak saya mau udah lihat Pak, satu ini aja kembangan atau apa lagi itu satu jurus. Nih, ini ada beberapa kata ya. Disebutnya jurus ya. Tes, Ini- tes. Ngapain, tes. Meng? Masa ke wajah saya sih? Jangan diputerin ya Pak ya. Iya. Orang demo gitu tuh. Tunggu bentar, saya ambil sejadahnya dulu Pak. Lo ngapain? Dia bukan sembahyang, dia lagi kata nih. Tuh. Lagi Jurus silat. nih, hap. Nah. Tuh. Nah. Ya. Tuh. Nih, malam hari ini saya mengundang guru tamu Ibu Lia yang akan mempraktekkan bagaimana cara-cara kita membela diri secara praktis jadinya. Silakan. Bu Lia, ya. Bu Lia sama Mas Eko, sama Kang Eko di sini ya. Ya, Dunia yang perempuan. ya. Juara 3 Dunia. Mbak Lia tuh juara 3. Kemarin terakhir juara. Kemarin 2014 akhir November kita juara di Asian Beach Champions, Asian Beach Kita Games. dapat di mana? Kata atau di Oh, jujitsu. Pak Guru, Ya. kenapa dia menutup wajahnya yang tidak seberapa itu Pak Guru? Pak Guru, saya mau izin ke belakang. Saya sakit ini. Ke belakang Tunggu, malah ke tunggu, depan. Sebentar. Kenapa kamu ditutup seperti ini? Udah dibuka Saya aja. sakit. Hah? Pak Guru, Saya sakit apa? Udah kenapa? Ini Kayaknya saya ingat ini. Hah? Lo ingat kenapa Bu? jalan. Hei. Ternyata kamu Oh. Mau saya tambah lagi? Udah Bu. lagi. Udah Bu, biarin Ini Bu. copet, yang tadi mau copet saya. Oh, kamu ternyata yang Iya. copet, bukannya kamu nota. Kamu tadi ngomongnya kamu bilang cuma apa? enak. Dia bilang apa? gini nanti. Katanya dia tadi yang nolongin Ibu Iya. sama 17 perampok. Oh ya? Ya.
Ternyata Mau kamu tambah lagi yang kayaknya mencopet. sekarang ya. Bu kasih pelajaran, Bu kasih pelajaran. Mau. Ya. Dia Saya mau. juga akan ajar Ibu-ibu. adik sini semua. Asik. Ya, coba. Kalau saya ini kan aku jalan. Biasanya kan kalau jalan pakai handphone. Maunya. Jadi ketika orang mau ketika orang mau ngambil begini, Set. jangan sekali-sekali tentang. Jangan ditarik. Jangan ditarik, harus Tapi- ikutin alurnya. Jadi ketika tarik, balikin tangannya. Kemudian simpen dulu itunya. Pegang tangan saya. Dorong jarinya dengan menggunakan handphone, tekan ke daya. Ya. Sebetulnya gini, di perempuan tuh Kang Denny. Tas. Pakai tas. Ya, jadi setiap perempuan tuh punya di isi tasnya itu sudah menyimpan senjata. Lipstik itu kecil, jadi ketika dipegang digenggam begini, Ya. dia akan menciptakan kekuatan lebih besar ketimbang tanpa. Oh, tanpa ada benda di sini. Iya, betul. Coba yang ini Pak, yang ini Ya. Pak contohnya Ya, Pak contoh, coba. contoh. Nih. Ini Telia. Fitro pengen lihat saya luka Ambil. ini. Pak, mic-nya ditelen. Oh, ini. Oh, ada. Ini Ya. Ayo, sekarang. Ayo, Ambil. ya, kamu ngambil. Iya, Iya. ambil tasnya. Tarik. Terus, set. Nah, Wah. nih, oh. Wah. Bu, tolong lurusin lagi, Tapi Bu. Sekarang kita harus mencari bagaimana supaya diri kita aman. Mengantisipasi supaya kejahatan juga berkurang. Nah ini kan kalau misalnya kita semuanya berserah kepada polisi, nggak bisa. Kita harus menjaga keamanan. Karena ternyata kejahatan itu bukan hanya karena niat si pelaku. Tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Nah dengan kita belajar bela diri, karate misalnya. Pak, tapi begini Pak ya, sebenarnya usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan itu kan memang yang punya tanggung jawab, Iya. dalam arti punya tugas dan ditugaskan oleh negara ini memang kepolisian. Kepolisian, betul. Tapi kan kepolisian kan juga sudah berusaha maksimal, misalnya tempat-tempat yang rawan dipasangi CCTV. Iya. Tapi kan dia juga nggak kalah akal, kadang-kadang CCTV-nya dicolong juga. Jadi kadang-kadang CCTV itu juga harus dipasangi CCTV biar bisa ngawasi CCTV yang dipasang tadi. Enggak. Repot. Orang kalau mau nyolong CCTV kan ketahuan dia, karena dia udah kena duluan gambarnya. Tapi saya juga nggak setuju Pak sama CCTV ini sama calontong karena Ya, kan kalau itu saya ketika setuju. kejadian kejahatan gitu kan. Pak Den. Ini dengerin. Orang belum ngomong udah main setuju aja. Soalnya kan ketika orang melakukan kejahatan, cuma dilihat di CCTV-nya kan setelahnya Pak. Pas kejadian kan polisi nggak bantuin Pak. Harusnya kan polisi itu ada di setiap meter bila perlu Pak. Ya kan? Jadi Bener banget itu sih. kok saya dibenerin saya jadi takut ya Bapak Pak. kayak perhatikan esensi pembicaraannya, jangan Coba Bapak simpulin secara apa? fisik. Ini malah Bapak memberikan inspirasi untuk kejahatan seksual ini ternyata. Oh enggak itu artinya dia kagum. Tapi gitu. begini, Karbut. Kalau kadang-kadang begini. suka sama suka nggak kejahatan, Pak. Enggak. Waduh. Jadi Kejahitan. ketika kejahatan itu ada bukan hanya karena niat tapi karena kesempatan. Iya. Ketika banyak CCTV, maka penjahat juga akan berpikir 2-3 kali sebelum melakukan. Iya betul. Semakin berkurang kesempatan untuk berbuat jahat, Iya. itu tujuannya. Gak bisa Memang dong, begitu. sekarang kan yang paling penting itu bukan dia tidak melakukan, tapi pada saat terjadinya kejahatan itu, dilihat kan setelahnya, di rekamannya setelahnya, nggak ngebantu. aduh. Ya, tapi kan Anak gimana? CCTV-nya, Enggak ngebantu sih, Cak. Itu Pak, nggak nggak ngebantu, Cak, bilangin Enggak. dong. Bantu, Pak. Enggak ngebantu dah. Nah, Nggak Pak. bisa. kalau diawas. Pak ada polisi di Nggak bisa setiap lah, meternya ya kan, kalau ada polisi di setiap meternya kan kita enak. Bilangin dong. Bener banget. Pak, Ya. aduh. Nggak, Ini penting, dengan Pak. CCTV itu Maksudnya tidak gini. akan bisa keambil Ya. semua sebenarnya gambar. Nah, setuju Sebentar, Bang Mungkin Komen. taruh di tengah, jangan di sisi TV-nya, Pak. Enggak, itu CCTV itu bukan di Bukan ya di CCTV. pojokan. Pak, gini loh Pak. Setidak-tidaknya. Kamera yang kecil, yang di Harusnya layar pojok. TV ya? Kamera kecil. Ya, yang di pojok di Yang atas. kameramennya Dos Mini. Bukan. Kan kecil kameranya. Bukan kameramen yang kecil, kameranya yang kecil kan suka itu di pojok atas. Ya. Untuk memantau lingkungan yang ada di sekitarnya. Si kamera itu. Bu, iya. Tuh listriknya dari mana? Ya kan listriknya balik sendiri dong. Oh si kameramennya. Masa bodoh? Pak, Ya, ini mohon ya. maaf. Calontong, kalau
CCTV itu harusnya nggak usah diawasin pakai CCTV lagi. Tapi- CCTV boleh hilang, tapi rekamannya tetap ada. Iya begitu. Iya. Ya, sama aja kayak tambatan hati boleh hilang, tapi kenangannya tetap ada. Gitu. Iya. Ya, tapi- Rekamannya, Cak. Wah. Tapi benar. Salah satu. Tapi apa buat kalau cuma kenangan? Apa boleh buat? Apa boleh buat? Ah, buat apa? Oh, kalau buat cuma apa? kenangan gitu. Iya, Artinya- maksudnya benar, tapi kamu Dari tuh... CCTV itu selain bisa mencegah, membuat orang penjahat itu berpikir ulang sebelum melakukan. Betul. Itu juga bisa untuk membantu menangkap orang yang melakukan kejahatan. Ya, itu Bahkan saya setuju. kadang-kadang bukan hanya kejahatan yang biasa. Betul. Ada pembunuhan bisa terungkap gara-gara Ya. CCTV yang nggak sengaja dipasang di pinggir jalan. Betul, dan itu banyak. CCTV juga penting sekali untuk program acara di Trans 7 itu. Tapi yang lebih penting lagi, Ya. karena ini kejahatan yang rugi juga masyarakat kan. Kita sebagai warga ini yang lebih penting, bahwa kita harus menjaga diri masing-masing. Dengan cara tidak berpenampilan berlebihan. Ya, itu. Misalnya kalau kita mau bepergian, terutama kaum wanita ini, supaya tidak mengundang kejahatan, jangan pakai perhiasan berlebihan. Entah itu mau keluar rumah atau di dalam rumah, Ya. nggak perlu pakai yang berlebihan. Kalau keluar misalnya dianggap berlebihan, cincin 5 dipakai semua. Dipakai, iya, Pulang betul, 1 renteng. iya. Itu berlebihan kalau pakai perhiasan di luar rumah. Betul. Di dalam rumah juga nggak boleh berlebihan. Misalnya kalung dikasih cincin, kan nggak itu Nggak usah, berlebihan. berlebihan. Tapi Leher, ada iya juga kan? yang Oh, pakai iya. gitu, Mak, Pak. saya ngerti nih Pak nih. Ini ngerti kan? Maksudnya jadi kita kalau keluar rumah telanjang bulat aja. Enggak, Meng. Pakai baju. Cuma Itu jangan justru berlebihan, itu mengundang. perhiasan yang memberikan kesempatan kepada orang untuk menjadi berbuat jahat. Seperti Ya, itu. betul. Rumah juga kita harus tutup seperti itu. Jangan Ah. memperlihatkan kemewahan-kemewahan. Betul, Sehingga itu menjadi unsur orang menjadi berbuat jahat. Sebelum pergi, Berarti- pastikan rumah dikunci. Dan Iya. pastikan juga kita sudah di luar rumah kalau kunci. Iya. Oke,